Selamat sore saudara yang kasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Panas saudara ya. Akhir-akhir ini memang cuaca kita panas sekali. Kita merasa lebih panas dari biasanya, apalagi kalau kita ada di luar ruangan. Ya. Dan bahkan sampai menjelang sore pun cuaca udara masih terasa panas. Matahari terasa lebih terik, udara terasa lebih, kalau orang Jawa bilang tuh lekep. Ya, panasnya itu tidak enak, dan memang itu yang terjadi. Ya. Data menunjukkan bahwa beberapa waktu terakhir ini suhu di Indonesia memang lebih tinggi dari biasanya. Tetapi kita harus agak bersyukur ya sebenarnya tidak baik, tapi bahwa rupanya di beberapa negara lain di sekitar kita suhu itu lebih tinggi lagi. Kalau kita rata-rata 34, 35, di negara-negara ASEAN ada yang bisa mencapai 36, 37, 38. Bahkan 40 derajat Celcius di siang hari suhu maksimumnya. Dan suhu yang panas ini memang tidak nyaman saudara. Tapi suhu yang panas ini juga mengingatkan kita betapa sesungguhnya kita membutuhkan terang, membutuhkan cahaya, membutuhkan kehangatan. Terang matahari itulah yang menggerakkan kehidupan di bumi ini, yang membuat tanaman yang seperti yang ada di sekitar saya ini bisa memproduksi makanan buat dirinya, yang membuat tanaman bekerja dan kemudian melepaskan oksigen ke udara dan membuat pada akhirnya kita hidup. Tanpa cahaya matahari, tanpa terang matahari, maka kehidupan akan berhenti di dunia ini. Kalau matahari mati, that's it. Kelar ceritanya kita di bumi ini. Kita hidup di bumi ini secara keilmuan karena siklus yang terjadi. Terang, gelap, malam, siang yang kemudian menggerakkan bumi ini untuk hidup ya dalam unsur-unsurnya. Dan ini juga mengingatkan kita sebuah perlambang bahwa dalam hidup kita selalu membutuhkan sang terang itu. Sang terang yang sejati itu. Yang dalam Injil Yohanes dikatakan sebagai terang dunia. Yesus Kristus sang terang dunia. Terang yang memberi kehidupan, terang yang menghidupi kita, yang menyatakan mengalahkan kegelapan dan ketakutan. Tapi yang luar biasa, Alkitab juga bersaksi, Yesus adalah terang dunia, tetapi kita pun juga dipanggil sebagai terang dunia. Terang yang bercahaya dimanapun kita ada. Bukan karena cahaya kita sendiri, tetapi seperti bulan yang memancarkan cahaya matahari, kita memancarkan cahaya Kristus. Nah, cuman memang saudara-saudara, kalau kita mendengar kata terang dunia itu kesannya kayak hebat banget, seram banget gitu ya. Kita disuruh menerangi dunia. Saya jadi ingat satu lagu di buku nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 212 ya. Inginkah engkau lakukan hal besar ya, sungguh inginkah engkau lakukan hal yang besar. Ada kata-katanya jadilah suluh dunia. Wah, kayaknya kok serem banget ya, jadi suluh dunia yo, obor yang menerangi dunia, mana sanggup kita. Tapi yang menarik, lagu itu dalam versi aslinya dalam bahasa Inggris judulnya berbunyi, atau bagian refrennya itu sendiri sebetulnya berbunyi, brighten the corner where you are. Terangilah sudut di mana engkau ada. Jadi bukan dunia saudara, sudut pojokan di mana Tuhan menempatkan kita. Di mana pojokan itu? Bisa jadi di rumah kita, di tengah keluarga kita, atau mungkin di tempat kerja kita, di bagian di mana kita ada di pekerjaan kita, atau di kelas di mana kalau mungkin ada di antara Anda yang masih pelajar, Anda ada. Dalam lingkungan pergaulan Anda yang kecil, atau mungkin di gereja, dalam wilayah Anda, di komisi atau di persekutuan di mana Anda terlibat. Dimanapun Tuhan tempatkan kita di sudut-sudut itu, jadilah cahaya yang terang yang tetap bercahaya. Mungkin tidak besar, saudara, tidak seperti matahari yang silau seperti ini ya. Malah kadang-kadang terang yang menyilaukan seperti ini agak susah ya menjadi sesuatu yang yang kadang malah merepotkan. Coba Anda lihat di Boulevard Kelapa Gading itu ada billboard besar
yang kalau Anda sedang mengemudi, tiba-tiba dia mati lalu dia menyala. Silau kita, siwar. Tetapi kalau terang itu bercahaya, biarpun mungkin lirih-lirih kecil ya, seperti lampu minyak atau lampu teplok, kalau Anda masih ingat zaman dulu, terangnya kecil. Kadang-kadang dia digoyang, ditiup angin. Tapi sepanjang sumbernya, minyaknya masih ada, dia akan menyala. Dan itulah terang yang bisa membawa cahaya, kehangatan, menerangi, bahkan sekalipun di sudut-sudut yang kecil. Brighten the corner where you are. Terangilah sudut pojok di mana Tuhan tempatkan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Kristuslah terang dunia, terang yang juga telah mengajak memanggil kami sebagai terang dimanapun kami hadir. Di pojok-pojok di mana kami ada, di keluarga kami, di lingkungan, di masyarakat, di gereja, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Biarlah terang kami boleh menyala semata-mata karena kami memancarkan terang Kristus. Terang kami boleh menyala dengan setia, sekalipun mungkin kecil, sekalipun mungkin kadang-kadang digoyang oleh rupa-rupa pergumulan, tetapi kami boleh tetap memancarkan terang yang setia, yang boleh menerangi, menghangatkan, memberikan arah bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa agar kami juga sebagai gereja dimampukan untuk menyatakan terang Kristus di dalam kehidupan bermasyarakat kami. Karena itu kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami juga dalam berbagai keadaan yang setengah kami hadapi, keadaan ekonomi, sosial, politik, apapun itu biarlah boleh dijalani, dilewati setiap pergumulan bersama-sama dengan satu kemauan untuk mencari apa yang baik bagi kehidupan bersama. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk kehidupan bersama kami sebagai murid-murid Kristus. Biarlah bersama-sama kami membangun tubuh Kristus di GKI Gading Indah ini dengan kebersamaan, dengan persekutuan, dengan iman, dengan apapun yang kami bisa lakukan. Dan juga biarlah tubuh Kristus ini boleh menjadi terang yang menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Kami mau berdoa untuk kegiatan yang berlangsung di jemaat kami, untuk rencana sakramen baptis anak tanggal 18 Juni, untuk camp remaja tanggal 21 sampai 23 Juni, juga untuk pemberkatan nikah dari Saudara Michael Freddy dan dari Nadia Cendana. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik dan menjadi berkat, menjadi sukacita bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami dalam segala pergumulan mereka, untuk pergumulan terkait masalah ekonomi, masalah relasi antar anggota keluarga, pergumulan sehubungan dengan kondisi-kondisi kesehatan anggota keluarga kami. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Damayanti, untuk Bapak Kunjung, untuk Ibu Susi Ernawati, untuk Ibu Erli Suparli. Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka dalam pemulihan, dalam perawatan yang tengah mereka jalani, dalam apapun yang mereka sedang hadapi. Berikan iman, berikan penyerahan diri. Tuhan yang sentuh dan kuatkan tubuhnya tetapi juga imannya. Berkati juga setiap anggota keluarga yang mendampingi mereka. Kami mau berserah kepadamu dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya besok Tuhan akan kembali memampukan kami memancarkan terang Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Dalam satu nama kami berdoa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terang dunia. Amin.